Di awal film dibuka dengan diperlihatkan seorang guru matematika cantik yang sedang berada di sebuah kereta. Untuk memenuhi kebutuhan, sang guru cantik rela melakukan apa saja. Seperti saat itu, ia mendapatkan pekerjaan tambahan dari seseorang untuk menukarkan sebuah ponsel. Namun hal itu justru akan membuat guru cantik ini berada dalam masalah besar. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat kembali berjumpa bersama kami. Drama kita kali ini berjudul Butterfly, rilis pada tahun 2025 ini. Sebuah drama yang kaya akan plot twist yang mencetak rating menjanjikan sehingga rugi untuk dilewatkan. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Wanita ini bernama Rebecca, seorang guru honorer polos yang demi menghasilkan uang saku tambahan, ia nekat melakukan pekerjaan sampingan untuk menghabisi seseorang. Tanpa ia ketahui jika yang ia habisi itu adalah seorang menteri asal Rusia yang tentu saja akan menimbulkan masalah besar untuk sang guru honorer ini. Untuk memastikan keselamatannya, Rebecca hendak dijemput oleh orang yang sudah memberikan pekerjaan kepadanya. Namun siapa sangka di saat itu penjemputan tersebut dibajak oleh seseorang pria bernama David yang terlihat seperti terobsesi akan kecantikan guru muda ini. Shit. Rahasia besar film ini langsung diperlihatkan. Diceritakan Rebecca atau si guru muda dipekerjakan oleh sebuah kelompok mafia bernama Kedis Group. Kelompok mafia ini diisi beberapa tokoh-tokoh besar dari Italia hingga Amerika. Dan kelompok mafia itu bernama Kedis Group. Sebuah kelompok besar yang memiliki misi untuk menghancurkan keuangan sebuah negara. Kematian menteri Rusia yang ada di awal film tadi akan membangkitkan amarah besar yang bisa menghancurkan tatanan dunia saat ini. Kelompok mafia ini dipimpin seorang presiden wanita bernama Juno, yang saat itu tengah mengeksekusi menteri keuangan asal Portugal tanpa rasa ampun. Setelahnya, anaknya yang bernama Oliver memberitahu sang ibu tentang kabar yang terjadi di Korea, yang mana tim penjemputan mereka dibajak dan keberadaan Rebecca atau si guru cantik sedang terancam. Setelah gagal menangkap Rebecca, David lalu mengunjungi temannya yang bernama Yongsik. Di sanalah akhirnya terungkap jika Kedis Group adalah sebuah perusahaan besar yang dibesarkan oleh David. Namun kini entah apa yang sudah terjadi, David terlihat disingkirkan dari perusahaannya itu. Setelah mendengar maksud dan tujuan David, Yongsi pun sepakat akan membantu David untuk mendapatkan anaknya kembali. Dan ya, Rebecca adalah anak kandung David yang kini telah dibesarkan oleh Kedis Group menjadi seorang mesin pembunuh. Setelah itu, David menuliskan sebuah alamat di mobil kelompok Rebecca. Hal itu ia tujukan agar Rebecca bisa menemuinya. Rebecca sendiri kini sedang ngecas dengan anak buahnya. Hal itu sangat dibutuhkan oleh Rebecca. Dan setelah melakukan itu, kini ia merasa seperti bersemangat kembali. Alamat yang ditulis oleh David sudah Rebecca baca dan pahami. Dan tanpa sedikit pun rasa takut, Rebecca dan anak buahnya langsung bergegas menuju alamat yang dimaksud. David sendiri sedang menyiapkan beberapa jebakan. Tak lupa ia juga membuat sebuah kue untuk memberikan sinyal kepada Rebecca jika yang kini sedang Rebecca lawan adalah ayahnya sendiri. Rebecca dan anak buahnya sudah sampai di lokasi. Mereka langsung bergegas dengan senjata yang melengkapi mereka semua. Kue yang dibuat oleh David sangat ampuh yang membuat Rebecca selamat dari jebakan maut yang telah David pasang.
Setelahnya, Rebecca langsung bergegas untuk mengejar David. Ia berpencar untuk memudahkan pencarian. Dan dengan sangat tenang, David mampu melumpuhkan anak buah Rebecca. Namun hal itu langsung diketahui oleh Rebecca sendiri. Ia pun langsung menggiring Rebecca ke sebuah gedung. Dan setibanya di gedung itu, betapa terkejutnya Rebecca tatkala melihat foto kebersamaannya dahulu bersama sang ayah. Dan seketika itu ia pun sadar jika kini ia sedang melawan ayah kandungnya sendiri. Betapa bahagianya David saat mengetahui jika anaknya kini sudah tumbuh dewasa. Rebecca sangat murka karena sudah 9 tahun lamanya mereka berpisah. Dan ia menganggap jika ayahnya itu sengaja menelantarkannya. Namun David menyangkal semua tuduhan itu dan hendak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi 9 tahun yang lalu. Namun mereka harus terlebih dahulu meninggalkan tempat tersebut. Akan tetapi saat itu, Rebecca kemudian menghubungi Juno. Ia sangat kecewa karena mengetahui jika ayahnya masih hidup. Rebecca pun berpendapat jika semua ini adalah perbuatan Juno yang sengaja agar ia menghabisi ayahnya sendiri. Namun Juno menyangkal semua tuduhan itu. Hingga di saat Juno hendak meyakinkan Rebecca, untung saja David sadar dari pingsannya. Namun setelah itu tiba-tiba Rebecca lalu membaca pesan dari ponsel anak buahnya itu. Dan betapa terkejutnya Rebecca tatkala mengetahui jika Juno telah menyuruh anak buahnya itu untuk melenyapkan Rebecca. Rebecca enggan mendengarkan penjelasan ayahnya. Bahkan saat sang ayah mengajaknya untuk hidup di luar negeri yang tidak diketahui oleh Kedis Group, Rebecca terus menentangnya. Ia juga menegaskan jika dirinya memiliki cukup uang untuk bertahan hidup dengan penuh kebebasan, bukan hidup bersama dengan orang yang sudah memasukkan kematiannya dan kabur tanpa mempedulikan hidup anaknya sendiri. Saat di toilet, Rebecca kembali menghubungi Juno. Ia kembali memastikan jika di Kedis Group masih ada tempat untuknya. Juno yang tak ingin kehilangan aset berharganya itu lantas akan menerima kedatangan Rebecca kembali. Namun saat Rebecca meminta agar sang ayah diterima kembali, Juno hanya bisa terdiam. Juno bahkan memperingati Rebecca jika ayahnya itu sudah memiliki rencana untuk menghancurkan semuanya. Dan setelahnya kita diperlihatkan David yang menyusul ke toilet dan terkejut karena sudah tak mendapati anaknya itu. Namun ternyata Rebecca sudah menunggunya di luar. Keluarga yang terdiri dari ayah dan anak ini kemudian pergi ke sebuah tempat. Namun di perjalanan mereka malah terjebak macet. Entah apa yang dipikirkan Rebecca. Ia malah menyiapkan senjatanya. David memperingati jika mereka tidak akan bertemu dengan siapapun. Namun Rebecca bersikeras akan menggunakan senjata itu. Dan seketika itu David pun mengira jika Rebecca mungkin saja akan tega menghabisinya. Namun siapa sangka tiba-tiba polisi yang mendatanginya menodongkan senjata sehingga terjadilah aksi saling tembak di antara mereka. Polisi itu sudah berada dalam perintah Kedis Group. Namun untung saja David berhasil membawa Rebecca kabur. Setelah mendapati David dan membawa Rebecca pergi, Juno kemudian menghubungi seseorang pembunuh bayaran. Pria itu bernama Ligun, seorang buronan internasional. Ia bekerja sendiri dan hanya melakukan pekerjaan untuk dibayar. Dan kali ini Juno menawarkan uang cukup besar untuk menghabisi David dan membawa Rebecca kembali. Rebecca sendiri kini sedang mengunjungi salah satu restoran milik David. Di momen itu, akhirnya Rebecca mau membuka hati dan berbicara banyak tentang David. Namun, sesaat setelah ia meminum sebuah soju, tiba-tiba Rebecca merasa pusing.
disusul dengan kesadaran yang tiba-tiba menghilang. Setelah berhasil membius Rebecca, David langsung menggeledah semua barang-barang Rebecca. Di salah satu ponsel, ia mendapati jika sebelumnya Rebecca telah menghubungi Juno. Juno sendiri ini sedang menemui rekan bisnisnya yang diketahui jika orang itu adalah pimpinan CIA. Dan kini Juno meminta bantuan agar ia memiliki koneksi penuh dengan kepolisian di Korea. Kembali ke Rebecca. Setelah bangun dari pingsannya, David langsung menanyakan maksud Rebecca yang menelpon Juno. Rebecca mengatakan jika ia hanya menyapa Juno saja. Namun David yakin jika Rebecca berencana akan membawa David untuk kembali ke Cadiz Group. Rebecca akhirnya jujur jika ia tak ingin melanjutkan petualangan antara ayah dan anak yang sangat membosankan ini. Ia ingin sang ayah kembali ke Cadiz Group. Namun David enggan menuruti keinginan itu. Dan di sini David belum juga menjelaskan alasannya meninggalkan Rebecca dahulu. Namun Rebecca yang telah terlanjur kecewa dengan apa yang ayahnya lakukan dahulu lantas meluapkan emosinya itu. David kemudian bercerita, suatu hari saat ia masih aktif di Cadiz Group, dirinya memimpin sebuah tim untuk menangkap mafia besar lintas benua. Saat itu ia tahu jika mereka sangat berbahaya, namun David yang tak punya pilihan tetap melakukannya. Hingga ia pun tahu jika targetnya saat itu sudah mengetahui keberadaan Rebecca. Dalam operasi itu, semua rekan yang ia pimpin telah tewas dihabisi. Dan jika David ketahuan masih hidup, maka Rebecca tidak akan selamat. Dan itulah alasan mengapa David memilih memalsukan kematiannya. Setiap hari David dihantui rasa bersalah dan juga rasa rindu kepada Rebecca. Ia mengira jika Rebecca tumbuh besar layaknya Genji pada umumnya. Namun kini ia malah mendapati jika Rebecca dijadikan mesin pembunuh massal oleh kelompok yang sudah membuatnya sengsara. Mendengar penjelasan itu, seketika akhirnya Rebecca pun luluh. Namun sesaat setelah itu David mendapatkan telepon dari Eunha, istrinya yang mengatakan jika kini ia sedang dalam pantauan anak buah Cadiz Group. Rebecca menanyakan Eunha kepada David. Dan David pun tanpa basa-basi langsung jujur jika Eunha adalah istrinya yang baru. David lalu bergegas untuk menjemput Eunha. Namun Rebecca bersikeras ingin ikut dan membantu David. Akan tetapi David tak ingin Cadiz Group dan Juno tahu kalau Rebecca membantunya. Karena itu akan menjadi bahaya besar untuk Rebecca. Dan oleh karena itu ia pun akan pergi sendirian. David langsung bergerak melumpuhkan anak buah Juno. Namun ternyata semua tempat di bandara itu sudah dalam kendali penuh Juno. Sehingga tak ada ruang sejengkal pun untuk David bergerak. Setelah merampas alat komunikasi anak buah Juno, David pun memberikan salam hangat untuk Juno yang sudah sekian lama tidak bertemu. Dan di sini diketahui, ternyata kelompok Cadiz Group adalah hasil kerjasama mereka berdua. Namun Juno berkhianat dan menguasai Cadiz Group seorang diri. David menegaskan dan memperingati untuk tidak menyentuh keluarganya. Dan jika keluarganya sampai terluka, maka David akan menghancurkan Cadiz Group beserta keluarga Juno. Juno, I know you're listening. I promised you it wasn't just a pipe dream. You can't touch me. We'll see. Di waktu yang sama pula, salah satu anak buah Juno sudah berhasil mengetahui keberadaan David dan tinggal beberapa langkah lagi untuk ia bisa menghabisi David. Namun di waktu itu, Rebecca muncul dengan tak terlihat sudah berhasil melumpuhkan anak buah Juno itu. Dan ya, kehadiran Rebecca itu membuat Juno sadar jika kini Rebecca sudah membelot dan bersekutu dengan ayahnya untuk melawan Cadiz Group.
Setelah berhasil mengalahkan para keroco, David dihadang oleh Lee Gun yang dengan mudah mampu melukainya. David mendapatkan luka serius di bagian perut. Sebagai anak, Rebecca pun berusaha untuk mengobati luka sang ayah. Namun saat itu, Eunha datang bersama seorang anak perempuan dari David, hasil pernikahannya dengan Eunha. Dan seketika itu, Rebecca pun terdiam. Hubungan Rebecca dengan Eunha kurang baik. Bahkan ia sangat cemburu kepada anak Eunha yang bernama Minhe. Ia bahkan mengatakan mereka sebagai kloning dirinya dan mendiang sang ibu. Walaupun mendapatkan ucapan rasis itu, Eunha tetap sabar dan mau menerima kehadiran Rebecca. Diceritakan, keluarga ini hendak pergi ke kota Busan untuk menemui Yongsik yang sedang mengurus paspor mereka. Namun Rebecca mengingatkan jika Juno pasti sudah mempersiapkan pengepungan di stasiun berikutnya. David lantas menyuruh semua orang untuk bersiap. Dan ia menghentikan kereta itu dan turun sebelum tiba di stasiun yang dimaksud. Hal itu diketahui oleh Juno yang langsung menghubungi Lee Gun. Got it. Mereka menaiki sebuah truk. Namun sebelum itu David sengaja mengoleskan darah di truk lain sehingga mereka pun bisa mengelabui Lee Gun. David kemudian membawa semua keluarganya untuk bersembunyi di rumah peninggalannya dahulu. Hubungan Eunha dan Rebecca bisa dikatakan kurang baik. Seperti saat itu, Eunha mendesak David untuk terbuka kepadanya. Eunha tahu jika kini David sedang berusaha untuk membuat mereka akur. Dan Eunha mengerti akan permasalahan ini. Namun ia tak ingin David membicarakan sesuatu tanpa sepengetahuannya. Di luar, Rebecca mulai belajar akrab dengan Minhe. Ia mengajarkan bagaimana caranya memegang senpi dengan baik. Namun, Eunha yang melihat hal itu seketika marah. Karena tak sepantasnya Rebecca mengajarkan anak seusia Minhe untuk memegang sebuah senpi. Dan terjadilah pertengkaran di antara ibu dan anak tiri ini hingga membuat David sangat stres. Good girl. She's hard. 잘하잖아. You think that makes it okay? You said to her, right? No, that's not what I meant. But can we just get along? Sementara itu, di sisi lain, Juno tengah menemui seorang senator CIA. Orang itu bernama Dawson yang saat ini menanyakan keterlibatan Juno atau Kedis Group atas meninggalnya mafia Rusia bernama Karaskov. Namun, Juno mengatakan jika ia dan kelompoknya tidak ada kaitannya sama sekali dengan kematian Karaskov. Padahal, seperti yang kita ketahui, mafia Rusia itu dihabisi oleh Rebecca saat di awal film. Masalah yang dibawa oleh Dawson tak hanya itu saja. Ia menunjukkan sebuah foto yang menampilkan Oliver, anak Juno yang tertangkap kamera bersama seorang pria bernama Jaewon. Menurut Dawson, Jaewon kini sudah meninggal dunia karena dihabisi seseorang. Dan ia mendapati Oliver ada di samping Jaewon sesaat sebelum Jaewon ditemukan meninggal dunia. Juno yang mengetahui kalau Jaewon adalah orang penting lantas menutupi kesalahan Oliver. Ia bahkan akan membuktikan jika Oliver tidak ada kaitannya sama sekali dengan kematian Jaewon. Entah siapa Jaewon ini, namun yang pasti di sisi inilah plot twist yang sesungguhnya baru saja dimulai. Setelahnya, Juno langsung menemui Oliver. Juno kembali menanyakan apakah anaknya itu sudah memastikan tidak meninggalkan jejak atas kematian Jaewon. Mendengar hal itu, Oliver pun merasa kalau ibunya tidak percaya akan kemampuannya. Oliver yang merasa dihina lantas menegaskan kalau ia bukanlah seorang amatir. Namun, bukti yang dibawa oleh Dawson membuat Juno sangat marah hingga menghina anaknya itu.
The CIA was surveilling you for targeting you and trying to protect I you. don't want to be protected. It was on social media. Not. She left you. I will prove it to you. Di sisi lain, Yongsik sudah berhasil membuat paspor palsu yang sangat mirip dengan paspor asli. Namun, saat ia hendak memberikan paspor palsu itu untuk David, Lee Gun terlebih dahulu berhasil mengetahui persembunyiannya. Di momen ini, akibat faktor usia, Yongsik pun berhasil dengan mudah ditumbangkan. Cerita kembali berlanjut memperlihatkan Juno yang saat itu merasa stres karena kini Oliver dalam bahaya. Kematian Jaewon dan Karaskov adalah ulah Kedis Group. Kematian mereka sangat berkaitan dan jika keduanya terungkap sudah dipastikan jika Juno dan Kedis Group akan hancur. Maka dari itu Juno pun memutuskan menumbalkan Rebecca dengan memberitahu Dawson jika Rebecca lah orang yang sudah menghilangkan nyawa Karaskov. Ia juga memberikan data diri Rebecca beserta bukti-bukti kuat akan keterlibatan Rebecca itu. Went off the reservation, her father came out of hiding to help her escape. And she's working for you? Di malam itu, David tengah mengunjungi sebuah pasar malam untuk mengambil paspor dari Yongsik. Namun, setelah sekian lama menunggu, Yongsik tak kunjung datang. Dan yang datang malah anak buah Juno yang tentu saja membuatnya sadar jika Yongsik sudah berhasil ditumbangkan. David lantas langsung bergegas untuk membawa keluarganya kabur. Namun sayang, posisi mereka sangat tidak memungkinkan. Dan oleh karena itu, ia pun menyuruh Eun-ha untuk bersembunyi bersama Min-hee. Sementara ia dan Rebecca akan berusaha menahan serangan anak buah Juno. David menyuruh Rebecca untuk mengulur waktu, sementara dirinya akan membuat jebakan. Dengan kepintarannya, David mampu memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitarnya. Dan usahanya itu sangatlah efektif hingga membuat Rebecca cukup bangga akan kepintaran ayahnya itu. Akan tetapi, Lee Gun tak semudah itu untuk dikalahkan. Ia bahkan beberapa kali mampu melukai David. Hingga di saat David terdesak, David mampu mengambil pistol yang terjatuh dan mampu melumpuhkan Lee Gun. Di waktu yang sama pula, Oliver yang ikut dalam penyerbuan itu kini sedang berhadapan dengan Rebecca. Perbedaan di antara mereka sangatlah jauh, sehingga dengan sekali gerakan Rebecca pun mampu menumbangkannya. David kemudian menelpon Juno. Dengan Oliver yang kini sudah ada dalam genggamannya, David mengeluarkan semua amarahnya kepada Juno yang dahulu telah menghancurkan keluarganya. Dan kini ia tak akan segan-segan lagi untuk menghancurkan keluarga Juno. Dan setelah itu, David pun melapaskan sentinya. Keesokan harinya, Juno tengah memimpin anak buahnya untuk menemukan jasad Oliver. Namun naas, jasad Oliver tidak berhasil mereka temukan. Sementara itu, Lee Gun ternyata masih hidup dan hanya mendapatkan luka ringan saja. Namun, dengan kenyataan itu, Juno sangat marah karena Lee Gun gagal dalam melindungi putranya. Juno lantas menyuruh anak buahnya untuk mengejar keluarga istri David. Namun, mendengar perintah itu, anak buahnya tidak berani. Karena ternyata keluarga Eun-ha adalah sebuah kelompok mafia yang sangat ditakuti di Korea. David kini sedang menemui mertuanya itu. Ia juga memperkenalkan Rebecca kepada keluarga Eun-ha. Namun Rebecca malah bersikap kurang sopan sehingga membuat mertua David marah. Maksud dan tujuan David menemui mertuanya itu ingin meminta bantuan agar mertuanya itu mau memberikan tumpangannya untuk ia dan keluarga bisa pergi ke luar negeri. Akan tetapi sang mertua tak menggubris permintaan itu
Ia bahkan menyuruh agar David menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan sang mertua akan membawa Eunha dan juga Minhee sebelum David bisa memberikan keselamatan untuk anaknya. Rebecca, 들어와서 부엌놀이 했지. 제가 지켜드릴 수 있습니다. 가족은 내가 지켜. 이게 이 부탁만 한다고 뚝딱 되는. Cerita sedikit berpindah memperlihatkan Dawson. Saat itu, walaupun Dawson tahu jika yang mempateni mafia Rusia adalah Rebecca, ia enggan menangkapnya. Karena kedatangannya ke Korea bukan untuk menangkap kambing hitam, melainkan untuk membuktikan jika Juno dan Cadiz Group telah menjalin kesepakatan dengan mafia Rusia. Dan alasan mafia itu dihabisi oleh Juno mungkin saja karena Juno tahu kalau si mafia Rusia akan membocorkan kerjasamanya dengan Juno kepada pemerintah Amerika. Karena jika kerjasama antara Cadiz Group dengan Rusia diketahui oleh Amerika, sudah dipastikan jika itu adalah sebuah pengkhianatan negara. Dan Juno pasti akan tamat. Find her weak spot. Kembali ke David. Saat itu, David menerima telepon dari Juno yang menginginkan sebuah pertukaran. Ia akan membebaskan keluarga David termasuk Rebecca. Namun ia meminta Oliver secepatnya dikembalikan. Hal itu sangat membuat David dilema. Namun Rebecca memperingatinya jika Juno bukanlah tipe orang yang menepati janji. Karena menurutnya setelah Oliver mereka serahkan, Juno pasti akan mengirimkan pasukannya untuk menghabisi David. Rebecca juga memberitahu David jika Oliver mengetahui rahasia tentang kesepakatan yang dijalin antara Juno dengan Kraskov atau si mafia Rusia. Dan mereka bisa menggali informasi itu dari Oliver. Setelah mereka berhasil mendapatkan informasi itu, mereka bisa menemui Dawson. Dan itu adalah jalan satu-satunya untuk mereka bisa melawan Juno. Karena menurutnya, kabur ke luar negeri tak akan menghentikan Juno. Dan kini waktunya mereka untuk melawan. Tak buang-buang waktu, David bersama Rebecca langsung menemui Oliver yang kini sedang menjadi tawanan mereka. Walaupun Oliver bisa dikatakan cupu dalam berkelahi, namun Oliver sangat suhu dalam permainan psikolog. Alih-alih bisa menggali rahasia, Rebecca malah dipermainkan oleh Oliver, sehingga membuat David menyuruh Rebecca untuk segera keluar. David yang sadar jika Oliver sangat pintar dalam perang psikolog lantas menyerang kelemahannya dengan mengedit telepon Juno yang mengatakan jika Juno tak ada pikiran untuk menukarkan Oliver. Sebaliknya, Juno tak peduli dan yang ia inginkan David dan juga Rebecca bisa kembali bersama Juno untuk membesarkan Cadiz Group. Mendengar editan telepon itu, seketika Oliver pun percaya. Ia bahkan merasa muak kepada sang ibu. Dan pada akhirnya Oliver pun mengatakan rahasia kesepakatan antara Juno dan mafia Rusia. Oliver berkata jika Amerika dan Ukraina telah menyusun sebuah rencana untuk melawan Rusia. Namun Juno membocorkan strategi itu ke pihak intelijen Rusia melalui Karaskov. Dan Karaskov atau si mafia Rusia adalah pelantara Juno untuk bisa menjual informasi itu ke intelijen Rusia dengan harga yang sangat fantastis. Akan tetapi di akhir pembicaraan Oliver berkata jika ia hanya mengetahuinya namun tidak memiliki buktinya. Karena semua bukti dipegang oleh Karaskov, sementara Karaskov telah dihabisi oleh Rebecca. Sucking our mom's tit. I remember when you were a boy. No. No trade. Rebecca yang mendengar hal itu seketika lemas. Semua harapan seketika sirna. Dan kini jalan satu-satunya untuk mereka hanyalah kabur ke luar negeri.
Namun dengan pengalamannya, David mempunyai rencana lain. Ia bahkan langsung menitipkan Eun-ha dan Min-hye kepada mertuanya dan membawa Rebecca kembali ke kota Seoul untuk melawan Cadis Group dan juga Juno. Setibanya di kota Seoul, mereka langsung memulai langkah pertamanya. David langsung mengawasi Dawson dan menyuruh Rebecca untuk mengikuti asistennya yang saat itu sedang menelpon. Rebecca sengaja mendabrakkan diri sehingga David bisa dengan mudah menyalin semua informasi tentang Dawson yang ada pada isi ponsel si asisten. Hal itu menjadi modal utama untuk David bisa menjalankan rencananya. Namun sebelum mereka bertindak lebih jauh, David kembali menanyakan keseriusan Rebecca untuk melawan Juno. David sadar jika Rebecca adalah senjata paling utama yang bisa ia todongkan kepada Juno. Namun David tak ingin Rebecca celaka. Maka dari itu David pun menyuruh Rebecca untuk tidak terlibat dalam rencananya kali ini. Mendengar hal itu, Rebecca pun menjawab keraguan David dengan mengatakan jika semenjak David dikabarkan meninggal, setiap hari ia selalu mengharapkan kehadiran ayahnya kembali. Ia tahu jika Rebecca dibesarkan oleh Juno, namun ia tumbuh bukan dengan dasar cinta, melainkan ambisi dan arogansi Juno untuk memperkaya diri. Ia dididik layaknya anjing peliharaan oleh Juno. Dan kini setelah ada kesempatan, tak ada alasan lagi untuk anjing itu tidak menggigit majikannya sendiri. Malam itu, Dawson dijadwalkan akan bertemu dengan seorang petinggi di Korea. Dan David menyusun rencana agar ia bisa bertemu empat mata dengan Dawson. Awalnya Dawson menolak. Namun setelah David mengatakan jika semua ini adalah cara untuk menangkap Juno, Dawson pun seketika setuju. Namun Dawson tak bisa berbicara empat mata karena ia tidak memiliki wewenang untuk memerintah anak buahnya. Dan inilah yang dilakukan oleh David. Setelah Dawson masuk ke dalam perangkap, David langsung menghidupkan ponsel milik Oliver. Entah apa tujuan David. Yang pasti berkat hal itu, Juno langsung mengetahui keberadaan mereka saat ini. Dalam pertemuan singkat itu, David akan memberikan bukti tentang Juno. Namun ia meminta kekebalan hukum untuknya dan juga Rebecca. Dawson sempat ragu karena Rebecca telah menghabisi tokoh utama dalam kesepakatan yang dibuat oleh Juno. Namun David tak akan memberikan bukti itu jika Rebecca tidak mendapatkan kekebalan hukum. Dan pada akhirnya Dawson pun setuju. Entah apa yang ada dalam isi pikiran David, karena semua bukti tentang Juno dan mafia Rusia itu telah bersih tak tersisa. Tak hanya itu saja yang membuat kita berpikir. Kala itu, David juga membebaskan Oliver untuk kembali kepada ibunya. Kabar Oliver itu langsung diketahui oleh Juno. Namun bukan itu yang membuat Juno terdiam. Ia terdiam saat mengetahui kalau Oliver bisa mereka jemput saat setelah Dawson hilang. Dan mereka yakin jika Dawson dan juga David sudah membuat kesepakatan. Yang lebih mengejutkannya lagi, ponsel Oliver terdeteksi berada 1 meter dari Dawson, yang membuat Juno curiga kalau Oliver sendiri sudah membongkar rahasianya kepada Dawson dan juga David. Over 4 blocks away. No, it was within 3 feet of them. Hari pun kini telah berganti. Rebecca dan juga David sedang memantau aktivitas di rumah Juno yang di hari itu secara mendadak bersikap baik kepada Oliver. Hal itu Juno lakukan agar Oliver mau terbuka dengan apa yang sudah ia katakan kepada David. Akan tetapi Oliver tidak mau jujur yang membuat Juno sedikit kecewa. Juno dan juga Oliver kemudian pergi ke markas mereka. Dan di waktu itulah kini giliran David dan Rebecca yang beraksi.
Mereka terlebih dahulu meretas CCTV. Dengan mata pelajaran yang sudah berhasil Rebecca kuasai saat belajar di Cadiz, ia pun dengan mudah mampu mengendalikan CCTV itu. Sementara itu, Oliver dibuat kesal saat ibunya menyuruh seseorang untuk menginterogasi Oliver. Hal itu sangat membuatnya marah karena sang ibu hanya memikirkan kepentingan Cadiz daripada anaknya sendiri. Rest. Just want to get back to it. 2 full days with David and Rebecca Jung. You have to be formally debriefed. I'll leave you to it. Okay. The assets you might have with him, where you might be headed next. Di waktu yang sama pula, David dan juga Rebecca sudah berhasil masuk ke kamar Oliver. David langsung menanam sebuah penyadap suara di lokasi yang sangat strategis. Sementara itu, Rebecca malah sedang mencari sebuah flashdisk misterius. Entah apa isi dalam flashdisk itu. Yang pasti, Rebecca merahasiakan flashdisk itu dari sang ayah. Kembali kepada Oliver. Saat itu, Oliver benar-benar dibuat kesal oleh sang ibu. Apalagi saat itu ia disuruh pulang dan akan diistirahatkan dari aktivitas Cadiz Group. Seolah-olah sang ibu memecatnya secara tidak langsung. Kembali ke David. Kala itu, David sengaja membuat lukisan yang menutupi penyadap suara itu dengan posisi yang sangat mencolok. Hal itu sengaja ia lakukan agar Oliver mengira jika penyadapan itu dilakukan oleh ibunya, yang tentu saja akan membuat Oliver kembali kecewa kepada Juno, yang nantinya akan memudahkan David untuk kembali menggali informasi dari Oliver. Namun sayang, saat hendak kabur, Oliver sudah keburu pulang, yang tentu saja membuat mereka mau tak mau harus lompat dari gedung tersebut. Sementara Oliver kini sudah memakan umpan yang dipasang oleh David. Ia termakan fitnah itu, sehingga kini Oliver sangat kecewa dan membenci ibunya sendiri. Anything I can do to help? Setelah itu, David lalu menemui Dawson dan menyuruh Dawson untuk membuat sebuah pernyataan resmi jika Dawson sudah mempunyai saksi istimewa yang akan bisa membuat semua orang terkejut akan terlibatnya Juno dan Cadiz Group. Tak butuh waktu lama tentang surat itu, karena mata-mata Juno langsung memberikan isi pernyataan resmi itu. Dan Juno yang membaca pernyataan itu semakin yakin kalau Oliver sudah membongkar semua rahasianya kepada Dawson. Kini semua rencana David sangat jelas, ingin membuat Oliver kecewa kepada sang ibu. Dan Juno terus menuduh Oliver telah bekerja sama, sehingga nantinya Oliver akan dihantui rasa kecewa dan mau memberikan kesaksiannya atas keterlibatan Juno dalam mempateni mafia Rusia. Akan tetapi, menurut Rebecca, hal itu tidak akan cukup untuk membuat Oliver mengkhianati ibunya. Ia menyarankan agar mereka membuat rencana lain. If you want him to turn, this is how you do it. Entah apa rencana itu. Yang pasti, kini mereka berdua sedang memasuki persembunyian mereka di kota Seoul untuk merencanakan rencana kedua ini. Malam itu, Rebecca merakit sebuah bom. Bukan bom kecil. Bom yang dirakit Rebecca akan menimbulkan ledakan yang sangat besar. It's the fun stuff. Di waktu yang sama pula, Lee Gun telah sembuh dan kini sedang mencari informasi tentang keberadaan David. Sementara itu, di waktu yang sama pula, Oliver kembali dibuat kecewa tatkala sang ibu akan memulangkannya kembali ke Amerika. Oliver yang merasa dianggap seperti bocah ingusan lantas kesal dan meluapkan amarahnya dengan kabur dari rumah. Namun ternyata mobil milik Oliver itu sudah disabotase oleh David. Mobil Oliver itu juga diikuti oleh Rebecca dan David.
Mereka sengaja memprovokasi Oliver agar Oliver mengira jika mereka adalah pembunuh bayaran yang dikirim oleh sang ibu. Saat itu, David menyuruh Rebecca untuk menggiring Oliver ke sebuah jalanan sempit yang sepi. Dan setelah masuk ke dalam tempat yang dimaksud, Rebecca yang sebelumnya sudah meretas mobil itu langsung mematikannya. Tak hanya itu saja, bom yang dirakit oleh Rebecca sudah berhasil dipasang dan diaktifkan. Sehingga kini Oliver pun yakin jika ibunya menginginkan Oliver untuk meninggoy dunia. Dan kini dalam kehampaannya itu, Oliver secara suka hati menemui Dawson dan akan bersaksi tentang Juno yang telah bekerja sama dengan intelijen Rusia. Akan tetapi sebelum itu, Oliver menginginkan kekebalan dari semua hukum tindak pidana. Decision, son. Let's get off the street. Wonderful. Untuk merayakan keberhasilan itu, Rebecca dan juga David berbagi segelas soju. Namun sebelum itu, mereka malah dikejutkan tatkala pasukan Juno sudah berhasil mengepung tempat persembunyian mereka. Untuk mempersingkat waktu, David menyuruh Rebecca untuk terlebih dahulu pergi menuju Sungai Han. Sementara David akan berusaha mengulur waktu karena ia sudah mengetahui seluk-beluk lokasi di daerah itu. Hingga di saat David hendak membawa Rebecca kabur, tiba-tiba Lee Gun mampu melumpuhkan Rebecca dan langsung menculiknya. David langsung membajak sebuah motor dan langsung berusaha keras mengejar Lee Gun. Namun semua usahanya sia-sia karena ternyata Lee Gun lebih hebat di jalanan daripada David. Rebecca dibawa ke hadapan Juno dengan tangan yang diborgol ke meja. Di momen itu, Juno kembali mengingatkan dan menyadarkan Rebecca jika keluarga yang saat ini mengerti akan kehidupan Rebecca hanyalah kedis. Juno juga mengingatkan jika David tidak pernah ada niatan untuk membawa Rebecca untuk kembali. Karena menurut Juno, jika David memang ingin Rebecca kembali kepadanya, pasti sudah dilakukan oleh David sejak dulu, bukan sekarang. Juno kembali menegaskan, sebesar apapun kerusakan yang sudah diciptakan oleh Rebecca, ia akan tetap menyayanginya dan akan tetap membukakan pintu sebesar-besarnya jika Rebecca ingin kembali kepada Kedis. Namun satu hal yang pasti, Juno tahu jika posisi Oliver sekarang diakibatkan oleh perbuatan David yang dibantu oleh Rebecca. Namun bagi Juno, Oliver bukanlah segalanya dibandingkan Rebecca. Untuk meyakinkan hati kecil Rebecca, Juno bahkan memberikan kunci borgol dan menyuruh Rebecca untuk memilih. Dan ternyata nampaknya Rebecca sudah termakan doktrin Juno itu, sehingga ia pun langsung berlari dan memeluk Juno. Namun sayang, kabar mengejutkan keburu muncul, yang mana saat itu Dawson sudah menyuruh FBI untuk menggeledah dan menyita kantor Kedis yang ada di seluruh dunia. Sehingga kini Juno tak ada pilihan lagi selain harus sesegera mungkin kabur menggunakan jet pribadinya. Every file, people. Sementara itu, David yang tak punya pilihan lagi sedang menemui mertuanya. Di hadapan ayah mertua yang angkuh itu, David memohon bantuan agar sang ayah mau memberikan pasukan, senjata, dan peralatan untuk membawa kembali Rebecca. Sang mertua sempat ragu
Hingga ia pun akan memberikan semua yang David butuhkan asalkan David mau bekerja untuknya. Hal itu langsung disanggupi oleh David. Namun Enha menyuruh David untuk memikirkannya 2 kali. Karena menurutnya bekerja untuk ayahnya akan sangat membahayakan David dan akan membuat David kembali ke dunia lamanya. Akan tetapi David yang merasa tak ada pilihan lagi tetap menyetujui syarat tersebut. 사람 너 뭔가 좀 해줘야겠어. 구하면 전 여기서 못 나가. 아빠한테 빚져서 좋을 거 없어. 내 일에 관심 없는 거 알아. 내 부탁 들어줘. Di hari itu juga David langsung mempersiapkan diri. Sang mertua juga sudah menyiapkan orang-orang kepercayaannya untuk menemani David. Dan sebelum berangkat, sang mertua memberikan syarat yang harus David lakukan. Dan ternyata syarat sang mertua itu hanyalah ingin David pulang dalam kondisi selamat dan tak membuat Enha menangis karena kematiannya. Sementara itu, Rebecca sudah masuk ke dalam mobil yang akan mengantarkannya ke jet pribadi Juno. Di mobil itu juga ada Lee Gun. Hal itu Juno lakukan untuk memastikan jika Rebecca tidak akan macam-macam. Do you ever dream about them? Rombongan Juno sudah dalam pantauan David yang saat itu sudah merusak lampu merah sehingga terjadi kekacauan di jalanan. Langkah pertama itu cukup efektif yang membuat kini rombongan Juno itu masuk ke dalam perangkap David. Dan setelahnya anak buah David langsung menumpangkan satu persatu mobil yang mengawal Juno. Kini tinggal Lee Gun yang hanya bisa menghentikan David. Ia pun turun dan dengan sangat tenang mampu menemukan keberadaan David. Hingga di saat David hendak melenyapkan Lee Gun, tiba-tiba senjatanya macet. Sehingga mau tak mau David harus bertarung tangan kosong dengan Lee Gun. Walaupun usia dan energi David jauh berbeda daripada Lee Gun, David tetap bisa mengimbanginya menggunakan otak yang sedikit jauh lebih unggul daripada Lee Gun. Sehingga setelah pertempuran yang cukup panjang, David pun mampu menumbangkan Lee Gun. Di waktu yang sama, setelah kepergian Lee Gun, Rebecca akhirnya bisa bergelak leluasa. Ia memutuskan untuk mengkhianati Juno. Bahkan saat itu, ia sudah berhasil menumbangkan semua pengawal Juno. Hingga di saat David hendak mengakhiri semuanya, Rebecca tiba-tiba menghentikan David. Rebecca meminta agar Juno tetap dibiarkan hidup. Karena baginya Juno sudah seperti orang tuanya sendiri untuk Rebecca. Dan Rebecca tak ingin Juno meninggal dunia oleh dirinya. Walaupun agak berat, David akhirnya luluh dan mau membiarkan Juno untuk dibebaskan. Mengingat kini Cadiz Group sudah dihancurkan oleh Dawson. Dan Juno saat ini tak jauh berbeda dengan seorang nenek-nenek yang tak memiliki gigi. Don't make me come after you, Juno. Singkat cerita, Juno sudah berhasil kabur dari Korea menggunakan jet pribadinya. Kala itu, Oliver menelpon Juno untuk meminta maaf karena ia telah membocorkan rahasia Juno. Hal itu Oliver lakukan karena menurutnya Juno akan menghabisi Oliver. Namun Juno memberitahu Oliver jika semua yang terjadi kepada Oliver hanyalah propaganda dan tipu daya dari David. Dan kini, walaupun 1000 kali Oliver mengkhianatinya, Juno akan tetap mempercayai Oliver. Bukan karena Juno sebagai ketua Cadiz, melainkan seorang ibu yang tak akan pernah kehilangan kepercayaannya terhadap anaknya. God, I'm so sorry. I don't know what I'm doing. I would never do anything to hurt you. You say Baron?
Singkat cerita, beberapa hari pun telah berlalu. Kita diperlihatkan keluarga David yang kini sudah bersama dalam kedamaian tanpa dihantui rasa takut. Di momen itu, semua orang sepakat akan pergi berlibur ke Hawaii. Hubungan Rebecca dan juga Nha sebagai ibu tirinya juga mulai membaik. Bahkan saking perhatiannya saat itu, Rebecca dengan senang hati mau menemani Nha untuk pergi ke toilet. Namun saat itu, suasana restoran terasa sangat sepi dan dingin. Insting David tak pernah salah untuk segera memastikan istri dan anaknya itu. Dan setibanya di toilet, betapa terkejutnya David tatkala menemukan Nha dalam kondisi luka parah. David tak tahu harus menyalahkan siapa, karena saat itu Rebecca tidak ada di sana. Sehingga ia pun menuduh Rebecca yang sudah melakukan perbuatan itu kepada Nha. Stay with me. Rebecca! Rebecca! Dan drama Butterfly pun tamat, ditutup ending yang sangat menggantungkan. Drama ini akan berlanjut ke season 2. Dan mungkin saja di season 2 nanti David akan mengejar Rebecca yang kini sudah kembali kepada Juno. Atau mungkin saja semua itu hanyalah propaganda Juno saja. Yang pasti untuk season 2-nya belum ada berita resmi tentang kapan perilisannya. Dan pastinya sangat seru untuk kita tunggu. Sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sekian dan terima kasih banyak. Rebecca!